Pemerintah mengumumkan kasus positif COVID-19 varian Omikron bertambah 2 orang. Dengan demikian total kasus Omikron yang ada di Indonesia saat ini berjumlah 5 orang. 2 WNI yang terpapar Omikron merupakan bagian dari 11 orang yang dinyatakan probable hasil pemeriksaan S-gene target failure yang keluar pada Minggu 19 Desember lalu. 2 pasien terkonfirmasi tersebut adalah pria berusia 42 tahun perjalanan dari Amerika Selatan dan pria berusia 50 tahun perjalanan dari Inggris. Saat ini keduanya sedang menjalani karantina di Wisma Atlet Jakarta. Pada masa liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah mengimbau untuk mengurangi mobilitas, terutama bepergian ke luar negeri. Pasalnya, pemerintah juga sedang mempertimbangkan menambah masa karantina menjadi 14 hari. Sementara itu, telah masuknya Omikron ke Indonesia nampaknya tidak membuat kekhawatiran, terbukti dengan tren peningkatan penumpang yang terus terjadi sejak sepekan terakhir di Bandara Soekarno-Hatta. Jumlah pergerakan penumpang naik mencapai 15% per hari atau 90.000 penumpang. Padahal pada hari biasa penumpang hanya berkisar 75.000 hingga 80.000 penumpang. Tim TV One mengabarkan. Nah, itu pemirsa yang terus tadi kita sampaikan ya, menjadi ancaman saat ini berdekatan dengan momen Natal dan juga Tahun Baru yang harus menjadi antisipasi masyarakat. Nah, berbicara mengenai pandemi COVID-19, virus COVID, varian Omikron, kita akan memberikan update data COVID di tanah air. Pemirsa yang telah kita himpun ini per kemarin, kalau kita lihat ada penambahan kasus positif harian, ini Fit, jumlahnya 179 kasus, hingga total di tanah air ada 4.261.072 kasus positif COVID-19 ya. Iya, ini data angka kasus COVID-19 ya, bukan Omikronnya, tapi memang angka kasus COVID-19 secara nasional. Tentu data yang kita tampilkan pagi hari ini menjadi pengingat kita bersama bahwa pandemi belum usai, terus patuhi protokol kesehatan, ini dengan menggunakan masker dan juga jangan lupa vaksin. Ayo pakai masker, ayo vaksin. Nah, kita akan langsung bahas mengenai apa yang tadi Rizky sampaikan ya, bagaimana kemudian antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir setidaknya penyebaran dari angka kasus COVID-19 varian baru Omikron ini. Kita akan langsung diskusikan hal ini bersama dengan Bapak Windu Purnomo, epidemiolog UNAIR. Selamat pagi, Pak Windu. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak Vita. Dan selamat pagi, Mas Rizky. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti juga akan bergabung ya bersama kami juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Tapi kita ke Pak Windu dulu ya. Ya, Pak Windu, kalau kita melihat kemarin kan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengatakan ada penambahan ya untuk varian baru Omikron ini, total sekarang menjadi 5. Nah, ini apa yang kemudian harus dicermati dari sini, Pak Windu? Ya, bahkan saya mendengar sekarang sudah tambah lagi 3 ya, jadi 8 kurang lebih. Jadi oh, itu data per ya memang, kapan, Pak? Ya, sampai hari ini pagi ini. Oh, hari gitu ini ya? Jadi oke, nanti kita coba konfirmasi juga ya ke pihak Kementerian Kesehatan. Iya. Ya, jadi 8 dan itu semuanya masih terdeteksi di pintu masuk ya. Pintu masuk itu artinya di bandara atau di pintu masuk lain kan. Di sini juga ada yang melalui darat, PTLN melalui darat, kemudian pelabuhan laut. Jadi masih itu dan karantina ya. Jadi belum terdeteksi di masyarakat ya. Jadi tapi tentu kita harus mengasumsikan, meskipun itu belum tentu ya, mengasumsikan bahwa mungkin saja sudah terjadi transmisi lokal di masyarakat yang kemungkinan tidak terdeteksi ya, tetapi mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak, dan kita mudah-mudahan tetap berhasil menahan Omikron ini tetap di pintu masuk ya, sehingga tidak dan itu bagus ya. Jadi makin banyak yang terdeteksi itu makin bagus. Kalau kita makin tidak mendeteksi, jadi kita kemampuan deteksi kita jelek ya, karena Omikron itu sebetulnya pada dasarnya sudah hampir 100 negara lah ya, 100 negara sudah melaporkan adanya Omikron. Jadi kalau kita malah datanya kecil-kecil gitu, malah kita meragukan betulkah memang kecil gitu kan. Nah, jadi artinya kemampuan deteksi kita harus ditingkatkan ya, tingkatkan termasuk yang di masyarakat ya, yang termasuk di masyarakat. Oke.
Mhm. Ini kan baru terdeteksi di pintu masuk tadi dikatakan dan juga di tempat karantina. Bukan berarti kondisi di masyarakat ini sudah aman ya Pak. Lantas apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi di masyarakat ini benar-benar aman dan tadi bisa terdeteksi juga jika ada memang virus Omikron atau masyarakat yang terjangkit dengan COVID jenis Omikron ini? Ya, jadi pemerintah daerah tentu ya harus mengawasi orang-orang, itu yang pertama ya. Jadi kemampuan deteksi kita harus ditingkatkan, jadi surveillance, jadi testing ya dan tracing. Jadi semua orang yang sudah lolos dari karantina ya, yang sudah lolos ya selama sebulan terakhir lah, ya selama sebulan terakhir, karena Omikron sebulan setengah. Omikron tuh kita kenali di dunia itu sejak bulan November ya, awal November. Jadi pemerintah daerah melalui satgasnya itu harus mengamati, jadi harus punya catatan ya, siapa yang dalam 1,5 bulan terakhir ini baru datang dari luar negeri meskipun dia sudah lolos karantina ya, itu harus diketahui itu ya. Jadi pelaku perjalanan luar negeri itu harus diketahui alamatnya ya, sampai dengan kontak-kontaknya harus tahu ya. Kemudian diawasi proses tracing ya. Itu ya. Ya, tracing ya, diawasi. Kalau misalnya entah di keluarganya, entah di teman-temannya ya, yang menjadi kontak itu adalah kemudian misalnya positif, itu harus di WGS ya. Jadi nah, itu yang pertama. Iya. Jadi deteksi kita harus tinggi, terutama untuk mereka yang baru datang dari luar negeri 1,5 bulan terakhir ini. Meskipun sudah lolos karantina ya. Iya, maaf saya potong Pak Windu. Ini menarik kalau tadi Pak Windu juga menyoroti mengenai transmisi lokal. Nah, kita ingin tahu sebetulnya seberapa sulit proses deteksi ini ketika kasus varian baru Omikron ini masuk melalui proses penyebarannya atau penularannya adalah transmisi lokal dibandingkan dengan orang yang kemudian punya riwayat perjalanan dari luar negeri. Jadi kan begini ya, kan Omikron ini sampai sekarang ya, jadi tapi ini sebetulnya hampir sama saja dengan varian lain ya. Itu kan sebagian besar tanpa gejala ya, tanpa gejala. Omikron terutama ini ya kelihatannya memang ringan sampai hari ini ya, data sampai hari ini kelihatannya ringan, sehingga sebagian besar yang terdeteksi termasuk yang di Indonesia yang di pintu masuk itu semuanya tanpa gejala ya, gejala ringan atau tanpa gejala lah ya. Jadi artinya di dunia ini juga begitu ya, kematian sampai hari ini kecil banget ya, dan itu hanya ada di Inggris dan di Amerika Serikat ada 1 orang ya, dan itu memang belum divaksinasi dan banyak tanpa gejala. Jadi sebagian besar tanpa gejala, yang itu malah makin menyulitkan kita untuk melakukan deteksi kan, karena kecuali kalau kita melakukan case finding yang aktif ya, aktif case finding itu baru gitu. Tapi kan case finding yang aktif itu membutuhkan biaya yang sangat besar ya, karena kita misalnya selalu melakukan testing yang masif ya ke masyarakat meskipun itu tanpa gejala ya, dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, jadi karena itu yang paling penting adalah semua suspek itu harus di testing. Nah, semua suspek itu adalah mereka yang bergejala dan yang testing dan juga tracing itu yang perlu ditekankan Pak Windu. Oke, ini sudah ada Bu Siti Nadia juga yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Siti Nadia. Assalamualaikum Dr. Siti Nadia. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Windu. Selamat pagi Bu Nadia. Oke, Dr. Siti Nadia, langsung saja kita ingin konfirmasi dulu. Tadi Pak Windu mengatakan bahwa data per hari ini untuk varian baru Omikron ini yang terdeteksi ada 8 orang. Betul demikian? Iya betul, jadi kemarin sudah kita dapatkan ya konfirmasi tambahan lagi ya, pagi ini confirm 3 kasus tambahan dari varian Omikron. Kalau sebelumnya itu total 5 yang kemudian kemarin kita umumkan ada 2 tambahan dan hari ini ada 3 tambahan kembali. Oke, nah 3 tambahan lagi ini yang total 8 hari ini memang proses penularannya termasuk ada riwayat perjalanan dari luar negeri atau ini memang transmisi lokal, Dr. Nadia? Ya, sampai saat ini semua 8 kasus ini termasuk yang kemarin di Wisma Atlet adalah penularannya dari pelaku perjalanan luar negeri ya, karena
yang 3 yang baru pun ini adalah pelaku perjalanan dari Malaysia dan 2 lagi adalah PNI yang pulang dari Kongo. Baik, Dr. Siti Nadia, seberapa baik, seberapa efektifkah kemampuan deteksi dari yang dimiliki negara kita untuk varian Omikron ini, Dr. Siti Nadia? Iya, kalau terkait tentang pengawasan di pintu masuk ya, kebijakan kita kan saat ini semua hasil yang positif, baik saat entry test, artinya pada saat kedatangan, dan pada saat melakukan exit test atau artinya pada saat menyelesaikan karantina, itu semua hasil positif dilakukan pemeriksaan genome sequencing. Jadi artinya kita akan mendeteksi apakah tentunya orang yang positif di 2 tes ini apakah berpotensi untuk terinfeksi atau tertular varian Omikron. Nah, dengan sistem ini tentunya untuk di pelabuhan ataupun bandara maupun perbatasan darat kita sudah membuat mekanismenya. Tapi memang yang harus kita perketat ya, kalau di bandara itu hampir semua 100% yang melakukan karantina dan melakukan exit dan entry test. Tapi kalau yang di darat, di laut, ini masih ada 10-15% yang belum semuanya dilakukan tadi pemeriksaan PCR lengkap ya. Artinya kadang-kadang mereka hanya entry test ya, kemudian exit testnya tidak dilakukan pemeriksaan karena kebetulan mungkin sudah ada yang tidak melakukan full karantina ya. Oke, Dr. Siti Nadia, Pak Windu, nanti kita akan kembali berdiskusi terkait dengan, kita akan dalami juga ya Rizky ya, terkait dengan 3 orang yang kemudian ini dinyatakan positif terjangkit varian baru Omikron ini, termasuk juga bagaimana proses deteksinya. Ini untuk transmisi lokal, meskipun sekali lagi belum terdeteksi ya untuk di Indonesia, tapi sekali lagi antisipasi ini harus kemudian kita lakukan. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.